kita terhadap fenomena ini juga perlu kita dengar. Saya akan mencoba terkoneksi dengan beberapa sahabat, beberapa teman, beberapa aktivis untuk ngomongin soal belengger corona ini harus seperti apa, karena seluruh sektor memang saat ini cukup lumpuh ya, cukup terkena imbasnya juga. Tetapi kemudian di sisi lain kita juga akhirnya terkonsentrasi kepada itu, seluruh sektor hanya memikirkan persoalan itu, dan kemudian bagaimana ini ke depan. Di sisi lain kita juga sedang bergerak untuk melanjutkan aktivitas kita, menyoroti berbagai hal bidang-bidang yang lain selain kesehatan ya, terutama bidang-bidang yang berkaitan dengan keadaan ini. Bagaimana sektor industri, bagaimana sektor perburuan yang semuanya memang terkena imbasnya. Baik, Bulawarmo semua, saya akan mencoba langsung saja. Untuk pagi hari ini saya sudah janjian sama beberapa orang ini. Salah satunya adalah seorang advokat, aktivis buruh juga di Pasuruan, Pak Suryono Pane. Saya akan mencoba untuk langsung menghubungi Pak Suryono. Apa kabar hari ini? Apakah mudah-mudahan dia sudah terkoneksi ya? Kita pengen dengar karena beberapa kali kemarin kita sempat melihat juga aktivitasnya, sempat mengupload beberapa kegiatan di keagamaan terutama di rumahnya, dan kemudian juga bagaimana dia menyoroti beberapa hal terkait dengan nasib-nasib buruh dan sebagainya. Mazhab corona, mazhab konspirasi corona, mazhab kesehatan. Nah, kita coba untuk menelpon dia. Mudah-mudahan ini langsung terkoneksi. Karena pagi hari ini selain kita akan membacakan beberapa berita, kita juga pengen mengulas sedikit tentang beberapa poin juga sih, kaitannya dengan apa-apa yang mungkin bisa kita jadikan informasi tambahan bagi kita di pagi hari ini. Wah, ini belum terkoneksi sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Bapak. Sugeng enjing Mas Yogi, selamat pagi. Kayak semangatin mari sarapan apa tuh? Masih di tempat sarapan ini Mas Yogi. Waduh, ngene lek Pak Bos iki. Iya. Kayak sehat lek ngene iki suarane ya. Kayak gak ono corona lah dia. Ya, insya Allah tidak ada. Insya Allah. Jadi masyarakat itu jangan terus-terusan corona itu tidak sehat nanti jadinya, ya kan ya. Tambah stres karena itu ya. Iya, karena jelas Al-Quran jelas Anda don't abdi. Aku yo pojok penyono umatku jadi kan jelas iku. Masya Allah. Lek ngomong gak ono ya gak ono kan ngono. Nggih. Lek sampean saiki misalkan dino iki ya. Waduh, kelukuran cecek kan ngono, cecek jatuh nang Mas Yogi. Waduh, ciloko. Yo ciloko temen riko. Soalnya masih ngomong ciloko ya. Iya. Ngomong ciloko kan ngono. Kalau kita yakin corona gak ono ya gak ono kan ngono. Lek sampean ngomong ono ya ono, tergantung apa hari ini kita kan itu kan sikap kita kan itu kan. Sikap kita dan bagaimana menanggapi kan semuanya memang punya kejadian-kejadian ya, ono sing ngene ono sing. Iya, betul itu. Nah, terus Mas Yogi. Harus bagaimana kita? Iki mau sajane tema ngene, belenger corona. Ono judul belenger corona lah pagi hari ini. Iya, itu mungkin kalau judulnya belenger corona mungkin ini akan meningkatkan semangat hidup. Oh iya. Wong Pasuruan maneh, wong Indonesia. Oh iya. Jangan tiap hari kita diceceli bahasanya, diceceli berita positif tambah positif kan itu kan. Kemudian saya pernah lihat sebuah video kawan-kawan yang kita di karantina, di isolasi ya kan ya. Ikut tiap pagi senam, joget-joget, lagu ni ambiar. Betul. Sehingga saya tanya ini penyakit opo sih kan. Kemarin saya juga lihat beberapa teman yang yang gawe video vlog ya.
Dadi malah apa ya kok enak kon kene nyambut gawe kon leha-leha ning ngono. Lah iya iku. Iku. Dadi ning ngono, mereka iso joget-joget. Ini penyakit opo segini sih kan. Iya. Gitu Mas Yogi, Ya. itu. Tapi memang di sisi lain ya kalau toh memang kata medis ada ya ada, tapi kan sejauh Ya, mana ada. kita Betul. tunggal itu mau gitu. Ya, yang jelas kalau kita sih percaya bahwa karena pemerintah sudah menyatakan corona itu ada, kita percaya corona itu ada. Bukan tidak percaya, ya kan ya? Ya. Tetapi sejauh mana kita menanggapi itu, ya kan? Apakah? Nah, kalau saya melihat hari ini kan, ya ada dua mazhab yang mungkin berkembang di masyarakat, ya kan ya? Iya. Mazhab yang betul-betul bahas corona, kan gitu kan? Ya. Mazhab yang memang bahas masalah ekonomi. Kepala daerah juga begitu. Kepala daerah yang memang ada fokus yang corona, ada emang dia perhatian terhadap kondisi ekonomi umatnya, rakyatnya. Ada seperti itu, ya kan ya? Dampak itu dipikirkan ya. Oh ya rek ngene. Betul. Nek kebijakan ini dampak opo kan itu kan. Kan itu tuh, Ya, dampaknya seperti itu. Nah, hari ini saya melihat, ini kan sampai hari ini Mas Yogi, yang belum terjawab pertanyaan masyarakat kita itu, kenapa pemerintah selalu mengumumkan jumlah pasien positif. Pokoknya isinya nambah, kurang, nambah, pindah, positif. Betul. Itu tok ya memang yang kita dengar Ya. masalah corona. Kalaupun sudah meninggal ya kan ya, Ya. itu pasti tercatat. Ya kan? Oh ya. Tidak berkurang kelihatannya. Nah, itu tujuannya opo kan. Kedua, orang yang meninggal kena diabetes awalnya, tiba-tiba masukkan UGD tidak boleh disambangi, gitu. Sehingga membuat kepanikan. Hingga yang nggak sakit ikut sakit kan itu. Saya ini agak sedikit punya cerita yang agak sedikit menggelitik karena itu menimpa. Saya punya pasukan di bawah, saya punya anggota, ya kan. Anak buah saya ini kebetulan ada di salah satu perusahaan yang sudah perusahaannya kolap, perusahaannya sudah pailit, ya kan, karena dampak ini ya. Istrinya itu melahirkan, sudah buka satu, dibawa ke salah satu rumah sakit di Pulungan Gempol. Nah, pada saat masuk rumah sakit, dia ada kewajiban rapid test. Oh ya, karena ketika masuk rumah sakit itu dirapid dhisik gitu ya. Iya, di rapid test kan, dan hasil rapid testnya itu reaktif. Oh ya. Oh iyalah, kalau misalkan gejalanya COVID-19 itu panas, sesek, kemudian batuk dan semuanya, orang melahirkan ya itu emang. Ya kan ya, siji wedi, apalagi bojone wis gak nyambut gawe ya kan, pasti sesek. Apalagi harus operasi misalkan Mas Yogi, ya pasti sesek ya kan, pasti panas ya kan. Kena corona wis rada adem panas itu soalnya, aduh wis Itu adem panas ya kan ya. Iya betul. Nah, karena posisi hasil rapid testnya itu adalah begitu kondisinya, ya tiba-tiba dia nggak mau menangani, harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah sakit UNER Surabaya, ya kan ya? Ya, karena reaktif tadi ya. Nah, reaktif tadi, ya. Sampai melahirkan, ya terpaksa tonggone kalau saya nyambangi. Aduh. Bayi ini yo itu si Dewi nang sing lanang kan gitu. Aduh ya. Ya gitu kan, kasihan sekali. Efeknya kan luar biasa ya kan ya. Hasil swabnya enggak positif. Enggak ada masalah. Jadi isolasi mandiri aja bayi sama bapak ibunya. Jadi anak pertamanya harus diungsikan ke mertuanya. Kan luar biasa sudah. Iya. Ini penyakit apa? Kemudian kedua Mas Yogi, saya agak sedikit ini harus jaga jarak 1 meter. Itu dasarnya juga apa kan itu kan? Yo katanya ya, kan kalau gak nular no cekak anu. Mosok penyakit itu perlu sak meter kan ngono. Tapi virus itu ya nggak perlu sak meternya kan gitu. Oh iya. Kalau memang virus itu ada, dia seketika aja plus gitu biasanya. Yang saya tahu loh. Virus itu kalau memang betul-betul ganas seketika itu langsung. Jadi tidak ini kan sudah 3 bulan gitu kan. Nah, kalau pemerintah terus misalkan hari ini rapid test terus, semua ada kewajiban rapid test, tidak akan selesai corona ini. Soalnya tidak akan selesai. Banyak yang akan reaktif juga ya, tambah. Banyak reaktif yang mereka nggak bisa bayar cicilan
kreditan, kemudian di PHK, Iya. anak masuk sekolah, tambah reaktif. Karena kita Kondisi- memang fokusnya tiap hari itu ya cuman di nambah positif, hanya di proses dan jumlah dan angka-angka sih yang diketahui masyarakat itu akhirnya ya. Sehingga belum disampaikan secara ilmiah, iki loh, physical distancing tiap Sabtu malam Minggu gang ditutup tujuannya ini, kajiannya ini, penelitiannya ini kan gitu kan. Sehingga tidak muncul masyarakat bertanya, iki kok penyakit metu nih malam Minggu tok kan ngono. Jadi nutupin jalan iku malam Minggu kan ngono. Malam minggu boleh rame loh mungkin itu. Mungkin ngono ya kan ya. Jadi mungkin penyakit ini muncul pada saat malam mingguan kan ngono. Boleh rame tekon ngono. Ya enggak seperti itu juga menurut saya. Sehingga kebijakan seperti inilah yang mungkin menjadi tanda tanya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh mereka yang punya kewenangan. Ya, kita tetap patuh terhadap ketentuan ditetapkan oleh pemerintah karena itu kan protokol kesehatan ya kan ya. Dan itu ya tapi maksudnya ya api gitu kan, api ya kan ya, dan api bagus ya kan ya. Weso itu ya kan api ya nih kan. Islam itu sudah mengajarkan mulai toko awal kan ngono. Usah kebersihan mulai teko tetek plus dia dari Islam kan. Bukan saya gitu kan ngono. Dan yang menarik lagi Mas Yogi, menarik lagi nih. Ada yang menarik ini. Ada sebuah masjid yang memang dia tidak menggunakan disinfektan untuk yang disemprotkan sebagai pada saat protokol kesehatannya. Oh ya. Tapi banyu tungo, wah luar biasa kan. Ini lebih bagus menurut saya. Banyu tungo, banyu suwo. Jadi tiap malam bacaan berda, istighosah, ya kan ya. Disiapkan botol, kemudian botol itulah yang kemudian air ini yang kemudian dijadikan sebagai ini media untuk sebagai protokol kesehatannya, yang kemudian pengganti desinfektannya. Wah itu luar biasa kan itu. Itu dahsyat itu. Luar biasa itu. Kalau sing duwe lek Dek. Iya, itu gak perlu duit ratusan miliar itu. Kan gitu kan. Itu cukup dungo kan gitu. Ya sudah yakin sama Allah, yakin dak ono ya wis ngono. Saya tanya, Ustaz, usulan kayak gini juga penting kayaknya ya untuk. Penting itu. Iyalah. Imun itu kan begitu ya kan ya. Itu mungkin masalah dari PD. Oh iya, ini banyu tungo ya Allah, kan ngono. Kan ngono. Pasrah kepada Allah, luar biasa ini kan gitu kan. Itu saya tidak sengaja tanya, Ustaz, ini apa yang digunakan? Alkohol kah, desinfektan kah, kemudian apakah air sabun kah, Baiklin atau apa? Oh enggak. Lu ini apa Ustaz dipakai? Ini banyu tungo, banyu hasil istighosah. Iya. Mantap. Dan dia normal ya, protokol ada. Iya. Ruan gene jane yang. Gene. Itu loh, gene. Iya. Sehingga ini mungkin yang perlu digabungkan ke tingkat nasional. Gene soalnya luar biasa. Botolan digekno botolan donga sembarang iku sekarang. Wah. Wis talah, jos. Dan sampai hari ini alhamdulillah di wilayah tempat masjid itu tidak ada yang kena, alhamdulillah kan itu kan. Alhamdulillah, betul. Nah, artinya kita wis lah terlepas teko ngono marono kan ini yang sangat dirasakan kesamaan kan bersinggungan langsung dampak kan betul. Konco buruh iki hari ini ya apa ya katene nage nang perusahaan ya wis fakta koyo ngene kan ini dadi masalah. Ya. Ini tidak hanya buruh Mas Yogi. Ini mereka yang jualan di sekolahan. Ya jualan cilok, cireng ngono iku. Jualan cilok, cireng, es, pentol, ya kan ya berapa jumlahnya. Sudah 3 bulan mereka tidak bisa cari duit walaupun mereka cuma untung 10 sampai 20 ribu. Sehingga beberapa ustadz, beberapa madin TPQ yang sempat konsultasi ke saya pada saat bulan Ramadan, dia menyatakan ini gimana, boleh nggak kita buka? Saya katakan, buka aja Ustaz, ada masalah. Yang penting protokol kesehatannya dipenuhi, ya kan ya? Boleh kan cuci tangannya, santrinya menggunakan masker, jaga diperhatikan. Karena yang pertama begini, hari ini tidak kita sadari bahwa anak-anak kita yang mungkin
usia sekolah, yang tidak sekolah itu mereka fokus hari ini fokus main HP, ya kan, semua sudah main HP. Itu kan dampaknya luar biasa secara mental, ya kan. Nah, kalau ini tidak kita antisipasi, tentunya akan berdampak tidak bagus ke depannya. Baik dalam hal misalkan bagaimana kita mencetak akhlakul karimah calon-calon pemimpin bangsa ini kan gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Sehingga saat itu beberapa TPQ Madin memang sengaja saya sarankan untuk buka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, tidak hanya pada kepentingan siswa, wali murid, kemudian TPQ, juga ekonomi biar berjalan. Karena bagaimanapun juga kalau posisinya TPQ satu buka, Madin satu buka, dia ada pedagang 3 atau 4, 5 bisa standby di situ, ya kan ya, Iya, bisa kan? 10.000, 20.000 dapat, gitu lumayan, gitu loh, biar hidupin dia, gitu kan. Ono sing Dan ini juga parani nang arek-arek. Betul, karena emang bukan hanya buruh dan pengusaha hari ini, tapi yang lebih parah lagi ya tadi, kawan-kawan kita, bapak-bapak kita yang memang mata pencariannya misalnya jualan di sekolah. Satu sekolah itu bisa 10 pedagang loh. Bisa. Iya. Berapa jumlah Mas Yogi hari ini? Dan itu tidak dapat perhatian dari pemerintah. Oleh Tidak kan, oleh dapat stimulus, mereka. tapi kan ya sebulan piro gitu kan. Ini nggak dapat Mas Yogi. Mereka kata nggak dapat. Baik, Karena usia mereka yang hari ini adalah usia mereka usia produktif. Di mana usianya mereka yang baru nikah, ya kan ya? Usia 24, ya, bener. 25, ya kan ya? Rata-rata yang dapat stimulus itu kan sudah usia-usianya kan ya dianggap sudah di atas 40, 50 yang dapat produktif. Sama lihat yang dapat BLT, usianya bisa begitu. Ya. Sedangkan usia yang 20, 25 ini adalah usia produktif. Dan usia produktif itu hari ini mereka jualannya banyak jadi pedagang. Ya kan? Pedagang asongan, kaki lima, di sekolahan dan semuanya. Dan hari ini kalau mereka dites semuanya rapid test pasti reaktif semuanya. Jadi imunnya nggak kuat bukan karena corona, tapi memang mikir no anak itu mene mangan opo gitu kan, mene mlebu sekolah itu piye gitu kan. Kan lek uang lek ditakoni ngono. Ngene jawabe. Oh Mas, ngeluh aku. Padahal enggak apa-apa, tapi ngeluhne kan gak panas nang das kan. Iya. Dan saya sudah berkeliling beberapa daerah Mas Yogi. Ini saya masih ada di wilayah Karawang saya ini. Oh, ini masih di Karawang ini. Waduh. Sudah di Karawang saya ini. Top lah. Karawang Barat ini. Iya. Walaupun belum pemerintah itu proklamasi new normal, ada beberapa daerah memang ya membiarkan mereka hidup normal sudah normal kembali. Walaupun kan, memang tatanan pemerintahnya kan? Masih bicara new normal ya kan ya. Tapi sudah normal kalau lihat jalan sudah macet 1 kilo. Saya kemarin di Cikampek sudah macet 1 kilo itu. Berarti normal sudah. Soalnya di Surabaya sudah walaupun mosok ngono-ngono. Iya, terus bendino dicekoki jumlah positif negatif. Tapi pemerintah tidak pernah ada sebuah kebijakan terhadap kebijakan ekonominya, misalkan, itu. Oh iya benar. Oh kan belum pernah ada kebijakan ekonomi hari ini, belum pernah. Yang pada saat itu ya. Ya, contoh pada saat kita melaksanakan PSBB. PSBB itu kan tidak hanya fokus di kesehatannya, tapi bagaimana kebijakan ekonominya diperhatikan. Itu diperhatikan. Bagaimana toko bisa buka, bagaimana mal bisa buka, bagaimana pasar tetap bisa buka. Itu harus diperhatikan juga. Tidak tiba-tiba pokok PSBB lockdown. Akhirnya sakarep-karepmu wis ono ngono. Iya. Ya normal ya suwe. Lah masyarakat semakin nggak percaya kan begini Mas Yogi, nggak percaya nih. Mosok sih ya tadi, mosok penyakit metune Sabtu malam Minggu tok kan ngono. Kan ngono Mas Yogi. Iya. Dan ini apa ya? Saya semakin tidak logis itu ya tadi, kajian ilmiahnya sampai hari ini belum dapat saya. Nutup jalan, nutup gang. Idul Fitri gang ditutup kan ngono. Nah itu tujuannya apa? Sampai saling berbalas antar dusun. Ya kan ya. Di Beji itu ada satu dusun. Di desa saya itu satu dusun pada saat Idul Fitri ditutup. 1, 2, 3 hari ditutup ya. Sehingga dari dusun sebelah yang mau ke dusun satunya itu walaupun orang tua di situ nggak bisa sudah. Akibatnya pada saat
H+3 dibuka, dusun satunya bales, tutup juga. Sehingga dusun situ gak bisa melebu dusun situ. Wah, luar biasa ini. Ini kata ada pamong-pamong kita lebih kejam daripada polisi. Iya. Dibalik kemarin. Iya. Dan alhamdulillah kalau di tempat saya enggak normal gitu loh. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Halal bihalal tetap biasa berjalan karena itu berkah dan barokahnya luar biasa loh itu. Itu kan. Jadi jangan sampai ya PB. Terakhir mungkin ini yang paling jadi garis bawah tadi kan soal dampak ekonomi harus diperhatikan. Yang kedua memang ya ayo kita hidup normal wis kayak biasa ya ojo ketat betul. Sebagainya, tapi yang penting kita jaga diri. Kan cuman itu soal sebenarnya. Itu aja simpel sebenarnya kan ya. Simpel. Jadi anjuran preventif diikuti, protokol kesehatan ya kan, cuci tangan. Itu kan sudah kebiasaan memang. Itu kan Islam sudah mengajarkan sejak dahulu ya kan ya. Sejak awak dewi mlebu dulu PAUD, PPD ya kan. Itu sudah diajarkan ya kan ya. Itu sudah diajarkan dan itu saya pikir kalau kita ini memang luar biasa efeknya kan itu kan. Tetapi lebih penting lagi hari ini pemerintah bagaimana yang saya tekankan lagi, mikirkan dampak ekonominya. Dampak ekonomi ini luar biasa. Tapi konco-konco buruh itu aman Kang ya, aman dalam artian baik secara hubungan ketenagakerjaan mereka hari ini dan sebagainya yang Pasuruan ya. Ya kalau dari sisi masih maklumi, justru buruh dan pengusaha ini memang sama-sama maklumi, kondisinya sama-sama tahu, sama-sama tahu. Sehingga tapi Mas Yogi, karena kondisinya sama-sama tahu, jangankan buruhnya, pengusahanya saja kalau di rapid test pasti positif itu, karena juga pusing pikirin usaha nih. Apalagi buruhnya, ya kan ya? Kena akhirnya tutup, waduh, sumpah iya, apalagi buruhnya. Betul. Buruhnya itu hari ini ada cuma ya seminggu masuk, 3 minggu libur, ya kan ya. Beda dengan perusahaan asing. Kalau asing itu memang rata-rata walaupun dirumahkan tetap digaji. Tetapi bagi perusahaan yang dalam negeri, yang modalnya modal kita orang pribumi misalkan, ya sudah pitung dino melebu, 3 minggu, ya kan ya. Coba rapid test, siapa pasti reaktif kabeh kan ngono ah. Wis salah kan ngono. Iya. Iya kan? Sampeyan siap nek ruang isolasi kan ngono ah. Walan, arek-arek rekreasi. Kualan. Itu kan, itu yang perlu diperhatikan Mas Yogi. Jadi tak pikir saya juga ya langkah pemerintah sudah betul ya kan, cuma dampak ekonominya terhadap sebuah kebijakan itu, sebuah pemberitaan, sebuah keputusan itu juga harus dipikirkan. Siap. Karena belum tentu kebijakannya pemerintah A kemudian sampai ke bawah itu A, nggak mesti Mas Yogi, ya kan? Contoh kebijakan tentang misalkan himbauan wajib lapor terhadap mereka yang mungkin orang asing, orang luar daerah, itu betul himbauannya, kan ya? Betul, sudah mulai dulu ada seperti itu. Cuma ditafsirkan lagi oleh kepala dusun, oleh kepala wilayah di bawah, nutup gangan gitu kan. Itu kan beda lagi penafsirannya. Itu apa-apaan, kan ditutup. Ini dasarnya apa kan, San? Kalau masyarakat sing pinter Mas Yogi dipidanakan, kena jalan ditutup. Loh, iya jadi ditutup wong-wongan. Lah ya itu Mas Yogi. Pidana nih akhirnya. Pidana kabeh, lek masyarakat ngerti kabeh, yo dipidana no, ngono wong ngono pidana, wong ditutup. Di kelas action kabeh wong-wong iku pamong. Tuh, itu maneh Mas Yogi sing kan PSBB. Kalau PSBB itu kan memang sudah ada SK kementeriannya ada, perwalinya ada. Nah, kemudian kita ini enggak, misalkan Pasuruan kabupaten, kota misalkan, itu kan enggak ada PSBB. Iya, ulah apa dilakon nutup jalan. Apa digang ditutup? Dasare opo? Umpama dilaporkan masyarakat itu terus opo? Terus piye? Tuh. Untungnya masyarakat yang nyadari, oh mungkin ini langkah-langkah yang pemerintah. Cuma ojo nemen-nemen ya kan ngono. Wong gak kul cilok sik lewat kan ngono.
Bakul cilok malah muter bingung daya akhirnya digowo dipangan dhewe Motor kan wong. dipangan dewe padahal mereka untungnya 10.000 betul es lilin ya kan ya. Ya. Iku Mas Yogi berarti no. Lek mereka yang mungkin hari ini kor-kor ini begini ya mereka punya gajian bulanan tetap ya kan ya. Iya, kena dipangan menimben sik to. Kena dipangan menimbeni. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang hidupnya, ekonominya dapat hari ini 10.000, dimakan hari ini 10.000, ya kan? Besok pusing, itu juga harus diperhatikan. Dan jumlahnya itu lebih gede persentasenya daripada mereka yang dapat gaji bulanan, ya yang sudah tetap. Kan itu, seperti itu Mas Yogi. Itu aja mungkin harapan kita, ayolah sama-sama. Jadi harapan kita ya walaupun ini dalam kondisi pandemi, tapi insya Allah kita harus yakin optimis bahwa emang tergantung awak dewi sebenarnya. Awak dewi nggak yakin yo karena kan gitu kan. Kayak saya ini kan madam nggak yakin. Gitu. Ya itu mang, sampai ngomong saya aduh kena ketiban cecek. Waduh mana apa sih apes teman kan gitu kan. Bisa ngomong apes kan itu kan. Makanya hati-hati. Apes nanti tunggu. Oke, siap. Iya, oke Mas. Siap, terima kasih. Saya selalu lagi. Ya, jangan sih sun. Aduh, meto boy kita kasih ngobrol kita. Ya paling tidak berapa menit nih Mang Rek. Selamat pagi yang sudah bergabung ya. Mohon maaf ini agak terlalu panjang karena saya sudah lama ini kayaknya belum pernah berhubungan secara langsung dengan pengacara Suryono Pane ini. Bagi ya yang sudah ikutan ngobrol bersama dengan kita pada pagi hari ini, intinya memang tema ya wis belengger corona. Tapi paling tidak kita bisa berbagi lah bahwasanya tidak semuanya dari masyarakat kita ini memang memandang permasalahan yang saat ini lagi rame ini dari sisi mana gitu. Jadi kita memberikan versi yang beda juga. Ini mazhab Kak Pati Sepiro yakin itu tadi. Baik, kalau Warmo mungkin saya akan mencoba juga untuk mendengarkan beberapa informasi terkait dengan pemberitaan kita ya mungkin. Saya akan mencoba untuk menghubungi redaktur pelaksananya Warta Promo terkait dengan pemberitaan yang ada pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita dengarkan sebelum nanti juga kita akhiri karena pagi ini kita pengen memberikan sesuatu yang dari sudut pandang yang berbeda tadi. Halo, selamat pagi Mai. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Mai? Ada berita apa aja yang pagi hari? Alhamdulillah baik. Iya. Laporan cuaca dulu di Lumajang hari ini mendung. Dan di Pondongken Padang kok. Pasuruan Padang. Wah, Lumajang mendung hari ini. Oh, mendung. Kadang gerimis. Kadang gerimis kalau sore-sore gitu kadang gerimis. Cuman pagi ini kebetulan mendung. Mendungnya mendung syahdu. Sinar matahari berarti yang menerobos. Ayam berarti. Enak digawe turu, Pak. Iya, ada apa aja Mai yang ini bisa di-sharingkan biar didengar juga dan dibaca nanti. Oke, ini produk melenger corona ya, berarti kita nggak mau bahas corona dulu. Tapi ada kabar gembira ini Probolinggo masuk di resiko rendah COVID-19. Yeay, alhamdulillah. Ya lumayan sudah. Ya, terus juga iso resiko rendah namanya. Kayak WTP. Sudah kuning Pak kayak Lumajang. Katanya sudah mulai itulah berkurang begitu, peningkatannya berkurang. Ya. Terus ya sudah mulai mau itulah. Tapi meskipun begitu tetap harus evaluasi karena kan koyok wingi ngageto kan Pak Probolinggo sudah mau habis, besoknya nambah banyak gitu kan, nambah lumayan. Jadi ini ya masih lumayan lah, sudah kuning. Pasuruan yang masih merah ya. Ya. Iya, terus masih dari Probolinggo. Kalau yang ini pembunuh anggota Kodim Probolinggo sudah ditembak mati oleh tim Jatan-Ras Polda Jatim. Jadi ini tuh bandit sadis begitu yang
beraksi di 24 lokasi di Jawa Timur. Oh iya iya. Ada yang dari Nguling, dari Ya, ada Nguling sama tentara dari ya, itu ya, TNI yang di Grati. anu kemarin ya. Kenapa? Tentara ya, anggota ya, yang Anggota Kodim, waduh. Probolinggo. Hmm. Gitu. Pelakunya dari Pasuruan, Lo. dari Nguling sama dari Grati. Iya, iya. Begitu. Meninggal Mei ya dua-duanya ya. Iya, ditembak mati. Karena sempat melawan petugas dengan celurit. Bahkan petugas sempat dilempar Bondet. bondet, supaya nggak ketangkep begitu. Jadi langsung ditembak mati begitu. Sudah jadi buron lumayan lama ya, dari 2019 sampai 2020. Lumayan dari September itu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah tiada. Ya. Terus kalau yang lain-lain sih, ini kemarin ada kebakaran di home industri petis juga. Oh, petis. Terus juga Petis ya, petis kayak anu itu kupang itu. kenapa? Petis yang dibuat kupang itu ya. Iya. Iya, petis itu. Yang di anunya pakai kayu bakar, kan itu pakai kayu bakar itu. Oh ya. Bikinnya home industri. Jadi dari situ katanya membuat kebakaran gitu. Ada. Sudah lama tidak mendengar berita-berita kebakaran itu ya. Karena agak itu Sudah lama ya, mudah-mudahan jarang terjadi tuh, Mei. jangan terjadi ya itu. Ini kadang waduh ono kebakaran gitu Ya, kayak mungkin aduh. karena karyawannya akeh sing prei juga sih tadi kalau aktivitas terlalu Oh banyak. iya, benar-benar. Iya, banyak yang libur. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak yang masuk sih. Sudah mulai banyak yang kerja lagi. Terus ini ada berita kehilangan juga, Pak. Berita kehilangan yang kabur dari rumah itu. Ada gadis dari Kabupaten Probolinggo, dia mau dijodohkan katanya. Loh. Tapi nggak setuju, anaknya itu nggak mau begitu. Akhirnya diduga karena dia nggak mau dijodohkan, akhirnya dia kabur dari rumah. Jadi Bolo Warmo mungkin ada yang menemukan ya, yang kelihatan. Jadi ciri-cirinya itu keluarnya mengenakan sweater abu-abu dan bercelana jeans biru dongker, begitu katanya. Terus ya pakaiannya kan santai begitu karena nggak kelihatan kalau mau kabur ya. Jadi dia tidak memperlihatkan kalau mau kabur begitu. Dan nama anaknya Rodiah. Rodiah. Umurnya 19 tahun. Baru saja keluar dari pondok pesantren. Mungkin ada fotonya Mei ya yang bisa diakses nanti di website ya, di wartabromo.com. Ada di Warta Bromo sudah ada fotonya juga. Mungkin yang bisa itu. Jadi katanya mungkin Rodia ada mendengarkan ini kalau misalkan mendengarkan siarannya Warta Bromo begitu. Jadi orang tuanya sempat kalau misalkan benar kabur gara-gara dijodohkan, maka perjodohannya akan dibatalkan. Oh iya, sampai gitu segitunya ya. Iya, eman-eman kan gitu. Iya, eman-eman. Timbang oleh mantu anaknya hilang ya. Ya itu Pak, benar. Makanya sudah Rodia pulang saja ya. Oke. Ya. Oke. Gimana? Sudah selesai. Oh iya teman-teman, kita kemarin sudah itu pernah bilang juga kan kalau wisata Bromo juga masih ditutup. Masih ya, Semeru juga ya. Banget orang Semeru juga masih banyak banget warga yang liburan ke sana, akhirnya putar balik begitu. Oh iya, yang kemana? Putar balik karena nggak boleh masuk ke Bromo. Waduh. Jadi banyak yang liburan ke Bromo terus disuruh udah pulang aja, disuruh putar balik. Jadi dan dari pihak TNBTS juga memastikan kalau belum ada pembukaan disuruh sabar dulu karena nanti kalau sudah dibuka bakalan langsung diomongkan begitu. Karena jadi daripada jauh-jauh ke sana. Liburan itu termasuk unsur kehidupan yang nomor 3.
Eat sleep holiday ya. Nah, kalau eat sleep tak bener men. Makan Kita juga bikin itu berkali-kali Pak. Maksudnya sudah bilang kalau Bromo masih ditutup. Ternyata juga masih banyak yang tanya begitu kan. Akhirnya kemarin kita juga tegaskan lagi Bromo masih ditutup timbang ado-ado ngentekno bensin gitu ya. Soalnya logika ini meh, logika gini. Yo nutupe Bromo gunung sak gedene koyo ngono kate ketutup. Akhirnya digeruduk. Bromo sak mono tutup model opo ya kan gitu. Ditutup. Siap. Oke, Mei, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ya. Ya, itu tadi pemberitaan kita yang beberapa poinnya sih, termasuk juga ada catatan terkait dengan promo yang masih ramai katanya tadi. Juga ada informasi saudara kita yang dari Probolinggo, Rodia, kalau memang masih di jalan kayaknya diminta untuk pulang. Jodohnya diurungno, wes, lanjutnya perkara niku gitu. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Banyak informasi sebenarnya yang ingin kita bagi. Tadi sudah berapa menit kita ya cuma ngobrol di informasi pada pagi hari ini ya. Wah, sudah 27 menit. Waalaikumsalam Kang Lujeng Sugeng Enjing. Halo. Ah, siap. Kang aku live iki Kang, live by phone iki karo sampean. Kepingin ngobrol aja termasuk teman-teman kontrak kemarin kan sudah audiensi. Nah, ini termasuk juga lagi bahas soal COVID ya, termasuk harapannya teman-teman aktivis jenengan sebagai salah satu apa ya, senior lah di kalangan teman-teman senior. Suwe aku gak ngrungokno suarane sampean iki. Kapan lu ngopi ngono? Ya ngopi pinggir gua ono kopi tapi yo kopi anu iki. Hah. Kang, piye Jang? Catatane Kang dengan keberadaan kita hari ini, kemudian sakjane kan di sisi lain yang blenger Kang dengan ngene-ngene terus, masyarakat kita juga kan. Mosok atene ngomong corona tok. Hari ini tema aku sakjane yang blenger corona. Mau kita juga ngobrol sama Suryono juga. Wes lah, yang paling penting kan sakjane masyarakat ya. Bagaimana masyarakat sendiri untuk bisa bergerak. Ya, ada beberapa catatan kan. Kemarin kayaknya sudah menyampaikan sama teman-teman kontrak juga. Jadi gini, terkait dengan masalah corona ya. Saya sepakat aja karo Ani. Ya. Artinya begini. Belenger ya penerapan new normal ini mestinya diorientasikan bagaimana masyarakat tetap produktif. Kegiatan pemerintahan tetap jalan sebagaimana mestinya untuk memberikan pelayanan publik yang tidak direduksi dengan masalah-masalah corona. Yeah. Kegiatan sosial kemasyarakatan tetap jalan sebagaimana mestinya. Ya memang mau tidak mau kita dihadapkan dengan paradigma hidup yang lebih sehat, mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya seperti itu. Artinya penerapan new normal itu menjadi tidak berarti sama sekali ketika produktivitas masyarakat terhenti. Kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah juga menjadi direduksi. Seperti itu. Seolah-olah negara ini tidak jalan kan dalam artian wis mikir. Ya. Jadi protokol new normal ini harus mendorong masyarakat agar lebih produktif. Kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah jalan sebagaimana mestinya, tidak direduksi dengan masalah trauma-trauma yang diopenika terkait dengan masalah corona. Cuman tugas pemerintah tetap satu, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan masalah keberadaan corona. Suka nggak suka memang corona tetap ada, kita hidup berdampingan dengan corona. Tapi bukan berarti harus mematikan produktivitas masyarakat. Bukan berarti pelayanan publik terhadap kesejahteraan dan hajat hidup masyarakat itu menjadi tidak maksimal. Masuk katanya di omat gitu kan juga.
Nah, yang enggak produktif lah. Terus kalau mereka tidak produktif, sementara kebutuhan sehari-hari basic need itu harus terpenuhi, kebutuhan menyekolahkan anak itu tetap harus jalan dan sebagainya. Terus negara bertanggung jawab. Pertanyaannya, kan kalau negara tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, mestinya pemerintah juga harus membuat terobosan bagaimana masyarakat tetap produktif, kegiatan pendidikan tetap jalan, kegiatan sosial kemasyarakatan tetap jalan, pelayanan publik juga tetap gitu, tetap maksimal. Nah, di sisi lain, ketika kita ngomong ini harus jalan, pelayanan harus tetap bergerak dan sebagainya. Di sisi lain ada permasalahan penganggaran yang memang akhirnya mengunci beberapa beberapa sektor yang akhirnya fokusnya hanya pada proses itu, penanggulangan. Sementara akhirnya kan gimana? Tidak boleh seperti itu. Artinya kalau bicara tentang kalau negara sudah bersepakat melaksanakan new normal, satu sisi dihadapkan kepada keterbatasan anggaran. Solusinya kita harus melakukan rasionalisasi anggaran. Bagaimana anggaran itu diarahkan untuk diprioritaskan kepada satu kebutuhan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Itu yang pertama, kesejahteraan ekonomi ya, tentang jaring pengaman sosial ekonomi dan sebagainya. Kedua, anggaran itu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kegiatan sosial ekonomi. Artinya begini, anggaran terbatas. Makanya pemerintah harus melakukan rasionalisasi anggaran. Ya, misalkan proyek-proyek yang itu tidak strategis, yang tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, ya itu harus di-pending. Artinya misalkan jalan isi kategori maksimal ya. Tingkat prioritas itu yang menjadi catatan tersendiri yang harus dimaksimalkan. Iya, dan ketika bicara rasional anggaran, maka di sini perlu adanya kesepahaman di antara pemerintah dengan DPRD. Jangan mereka lantas berebut menonjolkan kepentingan mereka masing-masing, muncul egoisme sektoral, sehingga hal-hal yang sifatnya prioritas tadi itu terabaikan, terlupakan. DPRD juga concern terhadap bagaimana memperjuangkan kebutuhan real yang dibutuhkan oleh masyarakat, pun eksekutif juga melakukan rasionalisasi anggaran secara tepat. Nah, ini kayaknya kan saya memandang ada refocusing, kemudian seolah-olah itu menjadi terkunci. Apa benar seperti itu pandangan saya ini? Oh, enggak boleh. Refocusing itu kan, refocusing kemarin itu kan muncul ketika new normal belum dikampanyekan. Artinya ketika sudah kemarin itu kan refocusing itu kan berkaitan dengan masalah kepentingan lockdown secara lokal, terus PSBB dan sebagainya. Sekarang kan pemerintah sudah bersepakat berdamai dengan corona, kita memakai new normal, mestinya refocusing itu harus dibuka kembali. Sudah direview, harusnya direview. Artinya ketika kita bicara tentang new normal, di sini kan kegiatan kemasyarakatan jalan, kegiatan pelayanan publik harus jalan, terus progresivitas masyarakat harus jalan. Ya kalau kemarin sebelumnya dianggarkan untuk kepentingan corona, ya harus direview, dikembalikan lagi untuk kebutuhan yang sifatnya prioritas tadi. Gini, bagi saya refocusing anggaran sudah tidak berlaku. Ada beberapa juga kalau ngomong ini wilayah kita terutama, ini kan terkunci pada beberapa ketentuan atau poin-poin yang membuat satu daerah ini berhak melaksanakan new normal. Baik itu karena salah satunya 50% plus 1 lah katakanlah tingkat kesembuhan ataupun bagaimana jumlah angka-angka itu. Nah, ini kan dalam pengelolaan angka akhirnya ketika suatu daerah berhak untuk ngomong new normal gitu lah kalau melihat dari Pasuruan. Makanya saya juga nggak tahu nih apakah ini akhirnya kita harus menunggu proses itu. Ya gimana? Gini loh Mas, artinya begini, penerapan new normal satu sisi dihadapkan kepada peningkatan warga yang terkonfirm COVID ya. Ini kan sebenarnya
persoalannya harus dilihat secara kasuistis. Pemerintah pusat tidak boleh membuat aturan ketat dan berlaku kepada semua daerah di Indonesia. Karena satu sisi peningkatan sebuah kota kabupaten yang akumulasi peningkatan COVID tinggi ini kan kasusnya berbeda-beda, penyebabnya berbeda-beda. Ya, benar. Nah, seperti misalkan kayak kasus di Pasuruan, mohon maaf ya, peningkatan warga yang terkonfirmasi COVID itu kan harus dibaca satu persatu klasternya terjadi bagaimana. Betul. Karena yang terjadi di Pasuruan dengan di kota kabupaten lain itu berbeda. Sehingga ketika misalkan peningkatan COVID di Pasuruan itu tinggi, terus dengan lantas Kabupaten Pasuruan tidak boleh menerapkan normal. Sebenarnya tidak tepat seperti itu. Kebijakan itu harus dilihat secara per case ya, kasus per kabupaten. Apakah ketika Kabupaten sekarang sudah meningkat peringkat keempat di Provinsi Jawa Timur, terus Kabupaten Pasuruan tidak boleh menerapkan new normal? Ya. Faktanya mohon maaf ya, faktanya Kabupaten Pasuruan itu penyangga dari proses industrialisasi di Jawa Timur. Ya. Artinya ketika new normal itu tidak bisa dijalankan, bagaimana produktivitas perusahaan, bagaimana produktivitas dari para karyawan atau buruh, apakah itu akan ditutup? Jawabannya tidak bijak. Ya. Kalau itu dilakukan. Sudah gini loh, kemarin evaluasinya begini, peningkatan new normal peningkatan jumlah terkonfirm kemarin itu kan ya kita evaluasi bersama. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Saya komparasikan dengan kota kabupaten yang sempat keliling itu, yang tingkat peningkatan terkonfirm itu rendah. Mereka itu cukup ketat untuk keluar masuk menuju kota kabupaten yang bersangkutan. Sangat ketat sekali. Checkpointnya sangat ketat sekali. KTP didata, terus diperiksa dan sebagainya. Ditanya tentang masalah surat jalan, memiliki kesehatan tidak. Sementara Kabupaten Pasuruan tidak melakukan sama sekali. Saya mohon maaf ya, pintu masuk dari Mojokerto, dari Porong, dari exit tol Pandaan, dari Purwodadi, dari Nguling, pertanyaannya itu dilakukan enggak? Sementara kalau kita mengkomparasikan kota kabupaten lain itu dilakukan ketat. Nah, ironis saja kemarin untuk masuk di kawasan perkantoran Raji yang Muru itu pun juga tidak dilakukan. Ini kan mohon maaf, ketika aparat itu menilai masyarakat itu tidak disiplin, sementara mereka memberikan teladan juga tidak baik, tidak disiplin. Coba saya cek masuk di kawasan perkantoran MK Pasuruan, dilakukan nggak itu? Nggak dilakukan kan? Enak warga keluar masuk begitu saja. Artinya nggak boleh aparat itu dengan serta merta menuduh warganya tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, mereka yang bertugas untuk mendisiplinkan. Terus perannya Polres tidak dilakukan. Sementara dia mendapatkan plotting anggaran 3,5 miliar. Ya. Terus yang dilakukan apa di tempat-tempat checkpoint ini? Sudah habis di awal, soalnya yang kemarin sudah memang benar-benar awalannya. Ketika sekarang nafasnya sudah kehabisan kayaknya Pak Lujeng. Ya enggak. Iya. Sekarang sebelum ini harus jadi evaluasi bersama. Betul. Saya tetap meminta MK harus menjalankan new normal. Kita kalau sudah bersepakat hidup berdampingan dengan corona, ya protokol kesehatan, paradigma kesehatan hidup yang lebih sehat itu dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tetap harus didorong untuk melakukan produktivitas ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan jalan, pendidikan juga tetap jalan. Ya. Pelayanan publik juga tidak boleh direduksi oleh hal seperti itu. Sebenarnya gitu, aku nanti masalah itu tak kontak ya. Siap. Terima kasih sudah memberikan waktu. Assalamualaikum. Ya, itu tadi memang sudah banyak teman-teman aktivis di Pasuruan tadi pagi. Tadi di awalan kita ngomong sama Suryo Nopane. Bagaimana kemudian menyikapi ini semuanya. Artinya aktivitas kita harus kembali normal dengan sedia kala. Yang kedua juga tadi Pak Lujeng
paling tidak ada beberapa poin yang harus kita lakukan hari ini. Ayo kita jalan, tapi protokol kesehatan tetap kita lakukan. Ngomong corona wes, ojo ngomong soal angka-angka. Hari ini kita bagaimana bergerak, karena bagaimanapun kalau tadi disampaikan oleh Suryono ya kondisinya memang seperti itu. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Hari ini memang cukup panjang narasumbernya sampai ngobrol sangat panjang sekali karena memang ngomong corona, belenger dan sebagainya ini sudah biasa terjadi. Tapi cukup memberikan edukasi bagi kita semuanya di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Jupet, ada Waras Prasetyo, ada Maya Sariamza juga. Dan teman-teman yang mungkin keluar masuk dan tidak sempat berkomentar di kolom komentar ini, terima kasih. Kita akan tetap terus memberikan informasi-informasi menarik bagi Anda setiap pagi. Paling tidak kita juga nanti bisa menghadirkan atau Anda juga bisa berinteraksi di line kita ini, di program Jandoman ini setiap pagi. Dan Anda bisa juga nanti membaca ulasannya dan melihat juga potongan-potongan diskusi kita pada pagi hari ini di YouTube Pasuruan hari ini. Dan juga bisa dilihat kembali di timeline, di feed kita, di FB. Jangan lupa untuk ikuti, like ya, juga follow terhadap beberapa media sosial kita, termasuk IG-nya wartabromo.com. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat pagi, sukses selalu bagi Anda. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Jika memang tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Itu paling tidak itu. Tapi aktivitas tetap kita jalankan dengan normal. Selamat pagi, sampai jumpa.